Swastiastu. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 dan saat ini kami akan mempresentasikan mengenai filsafat Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian filsafat. Kata filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari Arab dan filosofi dari Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata Sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, dan pengetahuan. Pengertian filsafat dalam arti proses, dan filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai pandangan hidup, filsafat dalam arti teoritis, dan filsafat dalam arti praktis. Nah, pengertian filsafat Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi sisi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hikmat dari Pancasila. Berikutnya, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Dan cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksasikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala ini. Selanjutnya, Pancasila yang terdiri atas 5 dasar sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem ini adalah suatu kesatuan di mana bagian-bagian yang saling berhubungan bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis yang artinya antara sila-sila Pancasila itu yang saling berkaitan, berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri sistem filsafat Pancasila. Ciri yang pertama ada sistematis, di mana Pancasila merupakan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Yang kedua ada monoteis dan religius, di mana Pancasila merupakan filsafat yang monoteis, yang religius, yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kesemestaan. Yang ketiga, kesatuan yang bulat, di mana Pancasila merupakan kesatuan yang bulat karena di antara sila-sila Pancasila terdapat hubungan yang saling mengikat. Yang terakhir, tidak saling bertentangan, di mana setiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Kita masuk pada inti sila-sila Pancasila, meliputi yang pertama, Tuhan yaitu sebagai kuasa kelima. Yang kedua, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan
konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umum. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kemestaan. Adapun tujuan dari filsafat Pancasila, yaitu yang pertama, menciptakan bangsa Indonesia yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan bangsa Indonesia yang tentram dan adil baik secara ekonomi atau sosial. Yang ketiga, menjadikan bangsa Indonesia yang saling menghormati antar sesama dan menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, menciptakan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas manfaat mempelajari filsafat Pancasila. Dengan filsafat Pancasila kita dapat mengetahui sifat kehidupan, perdesaan, dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara. Dengan filsafat Pancasila juga kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Mengapa filsafat Pancasila penting bagi mahasiswa? Karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagai ciri-ciri pemikiran filsafat. Dan kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia artinya Pancasila itu merupakan usaha pemikiran bangsa Indonesia untuk mencari hasil usaha pemikiran bangsa Indonesia untuk mencari kebenaran yang kemudian dianggap sebagai kebenaran yang sungguh-sungguh.